serial Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet. Penunggu Telaga Angker. Suatu kisah mengenai terbukanya tabir penuh misteri sebuah telaga yang banyak memakan korban. Diseling dengan kisah kepahlawanan yang gagah berani dan tanpa mengenal rasa takut, bahkan bersedia mengorbankan dirinya sebagai tumbal telaga angker yang penuh misteri. Ambil nyawa wanita yang mirip dengan Arnum istriku. Kembalikan wanita itu padaku. Jangan kau ambil dia menjadi korbanmu. Kembalikan dia padaku. Aku tidak mau mengalami kesulitan lagi. Wanita itu akan aku ludahi dengan lendiran hijau ludah melataku. Wajah Nilam Jaya akan aku ludahi dengan ludah melataku. Benarkah aku bisa dikutuk menjadi siluman lintah? Iya, kau akan dijadikan penghuni telaga angker di dalam istana siluman ini. Bes, Ya, abis makan cobek bekas sambalnya pinjem ya? hah? Buat apa? Buat ngulek hati aku ke hati kamu. Mulai deh. Masa kemasukan ini? Kemasukan sama? Kemasukan bayangan kamu. Belit. Aduh, mules. Hah? Di Wayu kok malah mules? Mules beneran tahu. Aduh. Oh, makan pedas emang bisa bikin mules. Tenang, begitu mules, nih, minum 1 tablet Enterostop. Serap racunnya, stop mulesnya tanpa bikin sembelit. Kalau udah diare, baru minum 2 tablet. Dengan Atapulgit dan Pektin, stop mulesnya, stop diarenya. Oh, untung bawa Enterostop. Beb, di rumah ada perban nggak? Buat apa perban? Enggak, buat membungkus hati aku dan hati kamu. Ih, apaan sih? Enggak. Begitu mules, minum Enterostop. Misteri Mini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-10 dengan judul Penunggu Telaga Angker. Naskah karya Arif Hidayat. Teknik dan montase Moko Metal. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Dalam seri yang ke-10 ini didukung oleh Asriasi sebagai Nini Pelet, Bambang Jiger sebagai Restu Singgi, Francisca sebagai Nyai Ratu, Ape Burhan sebagai Wong Bagus Tua, dan Harry S sebagai Ki Barja. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Pada bagian ke-9 telah dikisahkan, Restu Singgi telah bermimpi aneh. Dalam mimpinya itu, dia bertemu kembali dengan gadis bernama Arung. Dalam mimpinya itu, Restu Singgi diajak Arung ke sebuah istana yang ada di dasar telaga. Lalu diperkenalkan dengan seorang perempuan tua yang disebut sebagai Nyai Ratu. Ketika dia diajak ke kamar Nyai Ratu itu, dia diajaknya untuk tidur bersama. Ayolah kemari. Jangan kau terus berdiri di situ, anak muda.
Kau seperti orang tolol. Apakah kau tidak biasa tidur bersama seorang perempuan? Ayolah naik ke ranjang tidurku ini. Aku sudah siap. Ayolah, naik ke ranjang tidurku ini. Ayo. Tidak, aku tidak mau. Kau mau apa denganku? Bodoh. Bukankah kau dibawa kemari oleh Arno untuk menemaniku tidur? Ayolah cepat. Jangan sampai suruh pengawalku datang dan akan memenggal lehermu. Ayo, naik ke ranjang tidurku ini. Mudah. Aku akan... Bagus. Kau sudah berada di depan ranjang tidurku. Tapi kau masih belum melihat keadaan tubuhku. Karena ranjang tidurku ini aku tutupi kelambu hitam. Aku sudah membuka seluruh gaunku. Kini kau bukalah kelambu hitam penutup ranjang tidurku itu. Aku... Lalu mau apa? Bodoh sekali kau anak muda. Kau harus menemani aku tidur. Ayo, bukalah cepat kelambu penutup ranjang tidur itu. Ayo buka, cepat. Dan kau harus naik untuk tidur bersamaku. Cepat buka. Baiklah, baik. Aku akan membuka kelambu hitam penutup ranjang tidurmu ini. Makhluk apa ini? Jangan! Restu. Restu, kenapa? Kau kenapa? Restu, Bapak. Saya bermimpi, Bapak. Baru saja saya bermimpi. Buruk sekali. Aneh. Dan menakutkan. Kau bermimpi buruk? Mimpi apa? Restu Singgi kemudian menceritakan tentang kejadian yang dialami dalam mimpinya. Wong Bagus menjadi heran. Benarkah mimpimu begitu? Kau bertemu lagi dengan gadis bernama Arno, lalu kau diajak ke sebuah istana yang ada di dasar telaga angker itu, lalu kau ingin diajak tidur perempuan tua yang dikenal sebagai Nyai Ratu, dan Nyai Ratu itu kemudian berubah wujud menjadi makhluk siluman berbentuk bulat besar. Aneh, apakah sebenarnya Nyai Ratu itu adalah makhluk siluman penunggu telaga angker itu? Dan sepertinya gadis Arno itu juga adalah istriku. Karena Arno dulunya mati bunuh diri di telaga angker itu. Kukira semuanya memang begitu, Pak. Makhluk siluman penunggu telaga angker. Kukira adalah memang jelmaan perempuan tua bernama Nyai Ratu. Iya. Dan gadis bernama Arno. Aku yakin dia pasti istri Bapak. Kalau benar begitu, jadi Arno menjadi penghuni istana siluman dasar telaga angker itu. Bapak mengatakan kalau di dasar telaga ada istana siluman. Semua itu kan cuma mimpi, Pak. Belum pasti apakah memang semua itu kenyataan. Tapi Bapak yakin kalau semua mimpimu akan terjadi sungguh-sungguh? Dan sebenarnya memang ada. Entahlah, saya sendiri belum bisa memastikan. Apakah memang di dasar telaga angker ada istana siluman yang dihuni perempuan tua yang dikenal Nyai Ratu? Mungkin juga dia jelmaan makhluk siluman penunggu telaga angker. Jika semua mimpimu jadi kenyataan, tentunya benar bahwa di dalam dasar telaga itu bersemayam makhluk siluman jelmaan. Sudahlah Restu, sebaiknya kau tidur lagi. Hari masih malam. Aku akan keluar kamar ini. Besok, bukankah kita masih akan melanjutkan pencarian kita pada wanita itu? Iya. Setelah Wong Bagus keluar dari kamar itu, Restu Singgi kemudian tidur kembali. Malam terus beranjak. Di rumah Ki Barja, si dukun tua itu rupanya masih bernafsu dan penasaran kepada Nilam Cahya karena dia sudah 2 kali gagal dalam melampiaskan nafsunya. Malam ini, aku tidak boleh gagal melampiaskan nafsu pada wanita itu. Aku tidak peduli dengan larangan si nenek bungkuk itu. Dia sudah membohongiku. Dulu, dia pernah bilang, jika wanita itu sudah dibawa ke rumahku ini, aku boleh menudurinya. Bahkan aku disuruh menghamili wanita itu. Kenyataannya, sekarang dia malah melarangku. Apa maunya si nenek bungkuk ini? Pokoknya, aku tidak boleh gagal lagi.
Mudah-mudahan si nenek bungkuk itu tidak ada di kamar itu. Aku akan meminta itu. Aku khawatir nenek bungkuk itu ada di kamar itu. Oh, wanita itu sedang tidur sendiri. Nenek bungkuk itu tidak ada. Kebetulan sekali. Tapi rasanya aneh sekali. Kenapa wanita itu sejak kemarin tidur tidak bangun-bangun? Itu seperti orang pingsan saja. Aneh, apakah memang wanita itu pingsan? Kukira ini kesempatan yang sangat baik. Jika benar wanita itu sedang pingsan, ada sulitnya aku melaksanakannya. Sebaiknya aku cepat masuk. Bev, Ya? abis makan cobek bekas sambalnya pinjem ya. Hah? Buat apa? Buat ngulet hati aku ke hati kamu. Mulai deh. Mereka kemasukan nih. Hah? Kemasukan sama? Kemasukan bayangan kamu. Belit. Aduh, mules. Hah? Diwayu kok malah mules? Mules beneran tahu. Aduh. Oh, makan pedas emang bisa bikin mules. Tenang, begitu mules, nih minum 1 tablet Enterostop. Serap racunnya, stop mulesnya tanpa bikin sembelit. Kalau udah diare, baru minum 2 tablet. Dengan Atapulgit dan pektin, stop mulesnya, stop diarenya. Oh, untung bawa Enterostop. Beb, di rumah ada perban nggak? Buat apa perban? Enggak, buat ngebungkus hati aku dan hati kamu. Ih, apaan sih? Enggak. Begitu mules, minum Enterostop. Ki Barja segera bergerak membuka pintu kamar itu. Tetapi baru saja tangannya memegang gagang pintu kamar itu, dia dikejutkan dengan suara yang menegurnya. Barja, Kau sudah ada di belakangku, nenek. Aku tidak melihatmu datang. Barja, masihkah kau penasaran dengan wanita itu? Kau akan melanggar laranganku. Kau ingin mengulangi kegagalanmu melampiaskan nafsumu pada wanita itu. Tidak, saya... Tutup mulutmu, dukun cabul. Seharusnya kau bantu aku menjaga wanita itu. Dia sedang mengandung dan sebentar lagi wanita itu melahirkan. Barja, jangan sekali-kali kau sentuh dia. Ingat itu. Tapi nenek telah berdusta pada saya. Bukankah semula nenek malah menyuruh saya untuk tidur dengan wanita itu? Jika nenek berhasil membawa wanita itu dari rumah Wong Pagu, apakah benar wanita itu mengandung? Benar. Dan kau harus Anda tahu. sekarang masih mendengarkan Niatmu sandiwara semula radio sudah misteri ini pelet berubah. di channel Kau Memori malah 8. tidak boleh tidur dengan wanita itu. Mengerti? Ayo, kembalilah ke kamarmu. Ayo kembali. Iya, aku kembali ke kamarku. Restu, kau punya keyakinan kalau hari ini kita bakal berhasil menemukan orang yang masing-masing kita cari? Saya takut tidak pasti, Bapak. Kita berusaha saja. Bagaimana dengan Bapak sendiri? Ya, sama saja denganmu. Tapi ada sedikit rasa hatiku tergerak untuk datang ke Telaga Angker itu. Ya, mungkin saja kalau wanita yang aku cari datang ke telaga itu. Apakah Bapak yakin? Ya, mudah-mudahan begitu. Kalau begitu, bagaimana kita berpencar saja? Biar saya mencari berjalan kaki saja sendiri. Apakah kau tidak merasa kesulitan? Tidak. Hentikan saja dulu delmannya. Biar saya turun di sini saja, Pak. Saya turun di sini. Ya, mudah-mudahan kau akan menemukan orang yang kau cari, Restu. Kembalilah jika kau gagal lagi. Aku tinggal. Ya. Lombaku sudah pergi. Ini pun aku harus pergi. Aku sudah sampai ke pusat desa. Penduduk nampaknya memperhatikan aku. Tapi biarlah. Barangkali mereka asing melihatku. Siapa laki-laki tua itu? Dia menuju kemari. Sepertinya dia itu Ki Barja, orang yang dikenal dukun ampuh. Iya, itu Ki Barja akan mendatangiku.
Apa kabar anak muda? Rupanya kau senang juga tinggal di desa ini. Ki Barja, ada perlu dengan saya? Oh, tidak. Ki Barja tidak pernah ada keperluan dengan orang. Tapi justru penduduk desa ini sering datang menemui aku untuk meminta bantuanku. Karena mereka tahu dukun ampuh seperti aku ini sangat diperlukan mereka. Oh ya, nampaknya ada yang kau cari. Ya, saya memang sedang mencari seseorang. Apakah Ki Barja bisa membantu saya? Bantu apa? Katakanlah, aku ini dukun ampuh. Kau bisa bertanya apa saja padaku. Barangkali aku bisa membantumu. Saya sedang mencari seorang wanita. Dia bernama Nilam Cahya. Mungkin Ki Barja kenal dengan orang itu. Nilam Cahya? Jadi anak muda itu mencari wanita yang ada di rumahku itu. Ya, nenek bungkuk itu mengatakan kalau wanita yang ada di rumahku itu bernama Nilam Cahya. Tapi aku tidak akan memberitahu anak muda itu. Kenapa Ki Barja diam saja? Ki Barja sepertinya kenal dengan orang yang aku sebutkan tadi. Oh, tidak. Aku tidak kenal nama itu. Di desa ini tidak ada wanita yang bernama Nilam Cahya. Tapi jika kau ingin mencari wanita-wanita cantik untuk menghibur diri, aku bisa mencarikannya. Bagaimana? Maaf, saya bukan orang seperti itu. Saya permisi. Tunggu dulu. Mau kemana terburu-buru anak muda? Aku tahu. Kau sangat membutuhkan wanita penghibur. Dan aku yakin itu. Kau sebenarnya pemuda yang gagah dan tampan. Tapi kau sendiri menyembunyikan wajahmu dengan topeng harimau itu. Bukankah begitu? Maaf, saya harus meneruskan pencarianku. Saya permisi. Kau sombong anak muda. Tapi kau tidak tahu kalau sebenarnya wanita yang kau cari itu ada di rumahku. Hari sudah hampir sore, tapi aku belum juga menemukan wanita yang aku cari. Sebaiknya biar aku langsung saja ke Telaga Angker. Aku penasaran juga. Barangkali wanita itu ada di Telaga Angker itu. Biar aku sekalian menaburkan kembang-kembang kesukaan Arnu. Karena aku tidak boleh melewati satu senja pun. Bagaimana dengan Restu? Apakah dia juga belum menemukan orang yang dia cari? Barangkali dia bernasib sama denganku. Aku sudah berada di sepanjang jalan tepian Telaga Angker. Tapi di tempat ini sepi-sepi saja. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara lihat ada seorang di sekitar telaga itu. Apakah memang wanita itu tidak ke telaga itu? Ya, biar delmanku aku taruh di tepi jalan ini. Aku akan ke telaga itu. Sebentar lagi hari akan senja. Aku harus cepat turun dari atas delman ini. Wong Bagus melangkah meninggalkan delmannya. Setelah sampai di bibir Telaga Angker itu, laki-laki tua itu memperhatikan keadaan di tempat itu. Dan saat itu, hari mulai senja. Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya. Karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget. Dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya dan cepat kerjanya. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Bio Farma. Sudah
waktunya aku harus menemukan rupa-rupa kembang dulu ke telaga itu. Wang Bagus kemudian mengambil bungkusan rupa-rupa kembang. Laki-laki tua itu kemudian menaburkan kembang-kembang itu ke telaga angker. Arno, kali ini aku datang dalam suasana yang lain. Aku sedih karena wanita yang tinggal di rumah kita, wanita yang segalanya mirip denganmu, telah hilang dari rumah kita. Seringkali aku merasa sedih, khawatir. Aku tetap tidak bisa melupakanmu. Dan kukira kau sudah tahu akan wanita yang tinggal di rumah kita. Tidak ada maksudku apa-apa pada dia. Aku hanya ingin menolong dirinya. Sekarang ini ada anak muda bernama Restu Singgih di rumah kita. Sudah 2 kali dia bermimpi bertemu seorang gadis yang namanya sama denganmu. Kukira itu adalah kau. Dalam mimpinya itu, kau masih hidup. Kau tinggal di sebuah istana yang ada di dalam dasar telaga itu. Jika benar begitu, aku bahagia. Tapi aku khawatir jika dirimu ternyata sudah berwujud menjadi makhluk siluman penghuni telaga angker ini. Lama sekali Wang Bagus berada di telaga itu. Seolah-olah dia sedang bercakap-cakap dengan Arnun istrinya. Dan tanpa terasa, senja mulai tenggelam. Aku harus pergi. Aku khawatir Restu sudah menungguku dulu. Delman itu bergerak perlahan, meninggalkan tempatnya. Tetapi ketika baru saja berjalan agak jauh, siapa yang berjalan menuju ke arah jalan ini? Kebutuhan hidup selalu menuntut yang serba praktis. Begitu juga yang dirasakan Ibu Fitri waktu memilih obat mahnya. Benarkan Bu Fitri? Benar, obat mah mesti praktis. Masa udah diribetin urusan antar jemput anak, urusan dapur, urusan rumah, obat mahnya masih ribet cendok-cendokan. Takutnya nggak pas takarannya. Mending kayak rumah tuh, praktis. Sediain deh di rumah, di kotak obat, di tas, di mobil, di kantong. Jadi kalau pas pergi terus sakit mah, langsung di perumah. Punya, terus sakitnya nyaman lambungnya. Kan perumah ada apa kuy? Hidrotalsin. Proma, satu-satunya obat mah dengan hidrotalsin. Formula paling mutakhir yang langsung atasi sakit mah tepat di pusatnya. Mengatasi sakit mah lebih cepat dan melindungi lambung lebih lama. Pokoknya yang praktis atasi sakit mah ya Proma obatnya. Produksi Kalbe Farma. Info lengkap klik www.ahlinyalambung.com. Beraturan pakai bila sakit berlanjut hubungi dokter. Siapa orang itu? Dia berjalan ke arah jalan ini. Nampaknya seperti seorang perempuan. Ya, dari gerak jalannya memang seorang perempuan. Aneh. Mau apa dia berjalan di tempat ini? Dia sepertinya akan menuju ke telaga angker. Perempuan tua itu sudah hampir dekat ke delmanku ini. Dai, siapa kau ini? Kau memanggilku? Benar. Rupanya dia memang seorang perempuan tua. Tapi keadaannya aneh. Wajahnya ditutupi cadar hitam. Dan jubah yang dipakai juga hitam. Siapa perempuan tua itu? Kau mau apa sebenarnya menegurku, ha? Nyai, siapa sebenarnya? Nampaknya Nyai akan menuju ke telaga angker ini. Jangan, Nyai. Sebaiknya kembali saja. Hari akan gelap. Berbahaya. Aku sedang kebingungan. Bolehkah aku ikut denganmu? Memang Nyai sebenarnya mau kemana? Aku tidak punya tujuan. Sudah berhari-hari aku berjalan. Aku rasanya sudah lelah. Perutku lapar sekali. Kasihan juga perempuan tua itu. Tapi dia aneh. Penampilannya itu sepertinya dia seorang pimpinan sebuah perkumpulan. Boleh aku ikut denganmu? Aku ingin mencari makanan. Aku lapar dan lelah sekali. Iya, baiklah. Ayo, naiklah ke atas delmanku.
Di desaku banyak rumah makan yang bisa kau singgahi nantinya. Naiklah. Iya, terima kasih. Bantulah aku naik ya. Iya. Nyai duduk di belakang tempat penumpang saja ya. Sudah, kita berangkat sekarang, Nyai. Ya. Delman itu terus bergerak. Sepanjang perjalanan, Bung Bagus masih diliputi rasa heran. Perempuan tua berjubah dan bercadar hitam yang duduk di belakang Delman itu tidak bersuara. Nyai, siapa nama Nyai sebenarnya? Dan dari mana sebenarnya Nyai berasal? Sehingga Nyai seperti tersesat ke desa kami. Namaku Mutiara Hitam. Aku dari desa jauh di dasar yang sangat jauh. Mutiara Hitam? Namanya aneh, Nyai. Apakah Nyai seorang pimpinan dari sebuah perkumpulan? Aku tidak mempunyai perkumpulan. Apakah tampakku seperti seorang pimpinan? Iya, penampilan Nyai seperti bukan orang sembarangan. Nyai nampak bagai orang yang dihormati. Nah, kenapa Nyai tadi ingin datang ke Telaga Angker itu? Apa Nyai tidak tahu kalau telaga itu angker dan berbahaya? Apa benar begitu? Benar, Nyai Mutiara Hitam. Telaga angker itu sudah banyak meminta korban. Telaga itu ada penunggunya, makhluk siluman aneh. Aku adalah orang pertama yang melihat makhluk siluman. Anda sekarang masih mendengarkan Saya tidak khawatir sekali kalau Nyai sampai datang ke Telaga Angker itu. Desa kami ya memang saat ini sedang diliputi rasa khawatir dan takut. Karena Telaga Angker itu yang sudah banyak meminta korban. Tapi mereka tidak tahu kalau sebenarnya korban-korban yang sudah banyak berjatuhan karena keganasan makhluk siluman penunggu Telaga Angker itu. Iya. Mereka hanya menduga kalau semua itu akibat angkernya telaga itu. Makhluk siluman itu memang aneh. Bentuknya bulat, besar, bagai seekor ikan besar. Matanya memancar merah. Kita kini memasuki pusat desa. Suara kelelawar, burung malam. Kedatanganku membawa perempuan tua yang ada di belakang delmanku disambut dengan suara kelelawar dan burung malam. Mereka semua bertebaran seperti takut. Aneh. Bung Bagus yang membawa perempuan tua berjubah dan bercadar hitam itu disambut dengan sejumlah kelelawar dan burung-burung malam yang bertebaran di atas mereka. Binatang-binatang itu seperti mengikuti perjalanan delman itu. Berhenti. Kita berhenti di sini? Iya, berhentilah. Aku turun di sini. Nyai akan turun di tengah jalan pusat desa ini. Nyai mau kemana? Hari sudah malam. Apa tidak sebaiknya Nyai malam ini menginap di rumahku saja? Biar besok Nyai bisa meneruskan perjalanan lagi. Tidak perlu. Biar aku turun di sini saja. Aku tidak mau merepotkanmu. Aku turun. Mau kemana perempuan tua itu malam begini? Aku kira tidak ada warung yang masih buka. Jika dia ingin mencari makanan. Nah, aku sudah turun. Terima kasih. Aku harus pergi mencari warung.
Nah, aku pergi. Iya. Hati-hati, Nyai. Jalannya gelap. Wah, mau kemana perempuan tua itu? Kelelawar dan burung-burung itu hilang. Bukankah tadi binatang-binatang itu bertebaran di atas? Tapi setelah perempuan tua itu pergi, binatang-binatang itu lenyap seketika. Aneh, ketika kami datang, binatang-binatang itu menyambutnya. Perempuan itu juga sudah tidak aku lihat lagi. Dia juga sudah lenyap di kegelapan di depan sana. Kemana perginya perempuan tua berjubah dan bercadar hitam itu? Aneh. Iya. Delman itu baru bergerak pergi. Dan belum lagi Wong Bagus hilang rasa herannya. Tiba-tiba... Nita! Ayo, salam sama Tante Nita. Halo, sayang. Halo, Tante. Lucunya. Kalau Via pinter, bisa seperti Tante Nita. Obatin orang sakit. Mama juga pintar. Obatin Via sakit diare. Oh ya? Wah, Mama pinter sekali. Via diare diobatin apa? Entrostop anak. Entrostop anak? Oh, bener banget. Entrostop anak memang obat diare anak pertama di Indonesia yang aman. Kandungannya aja herbal. Ekstra kurkuma, jahe, teh, dan daun jambu biji. Banyak yang aku rekomendasiin pakai entrostop anak. Karena stop diarenya, stop juga mulesnya. Rasa jahe lagi. Via suka banget. Tapi seumur Via aman kan? Oh, aman banget. Ya Via? Via kan di atas 2 tahun. 2 tahun. Untuk diare anak, pastikan entrostop anak. Wah, Gong tua itu berbunyi. Ada apa lagi ini? Aku baru saja kembali dari Telaga Angker itu. Penduduk semua keluar rumah. Mereka berdatangan ke pusat desa ini. Mereka kelihatan khawatir dan takut sekali mendengar suara maut itu. Gong tua itu memecah suasana. Wong Bagus! Maut datang lagi di telaga celaka itu, Wong Bagus. Siapa lagi yang menjadi korbannya? Siapa lagi yang diminta sebagai korban oleh Telaga Angker itu? Ya, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Kalian jangan tanya padaku. Aku memang baru saja kembali dari Telaga Angker itu. Tapi aku tidak tahu siapa yang menjadi korban Telaga Angker itu. Mustahil. Apalagi kau baru kembali dari Telaga Angker itu. Bukankah suatu yang mustahil jika kau tidak mengetahui kalau di telaga itu sudah terjadi sesuatu ya? Wah, celaka. Apakah perempuan tua berjubah dan bercadar hitam yang aku bawa kemari itu yang membawa kekhawatiran desa ini? Iya, kukira memang dia penyebab Gong tua itu berbunyi. Perempuan tua berjubah dan bercadar hitam. Oh, siapa yang kau maksud perempuan tua itu? Dia. Cepatlah, kita cari perempuan tua itu. Aku jadi curiga. Perempuan tua itu memang aneh dan mencurigakan. Ayo, kita cari dia. Kalian semua, ayo cari seorang perempuan tua berjubah dan bercadar hitam. Perempuan tua itu pasti penyebab Gong tua itu berbunyi. Ayo! Oh, bagus. Siapa perempuan itu? Katakanlah. Aku juga tidak tahu. Aku tidak kenal dia. Tapi kita harus curiga. Wah, aku menyesal telah membawanya ke desa ini. Ayo, kita cari perempuan itu sampai ketemu. Dia tadi akan mencari warung. Ayo! Ayo! Wong Bagus akhirnya curiga kepada perempuan tua berjubah dan bercadar hitam itu. Wong Bagus menduga kalau gong tua itu berbunyi karena hadirnya perempuan itu. Wong Bagus akhirnya bersama penduduk desanya mencari perempuan itu, tetapi usaha mereka gagal. Wong Bagus, bagaimana ini? Perempuan tua yang kau maksud itu tidak berhasil kita cari. Apakah sebenarnya perempuan itu berbahaya bagi keselamatan penduduk kita? Kalau berbahaya, kau harus bertanggung jawab. Karena kau yang membawanya ke desa ini. Iya, tunggu. Jangan berpikiran begitu dulu. Kita masih mencari kebenarannya. Aku pun akan terus berusaha mencari perempuan tua itu.
Dia harus aku temukan lagi. Aku juga khawatir akan keamanan desa kita. Tapi jika gong tua itu berbunyi karena penyebabnya adalah perempuan itu, bukankah itu berbahaya? Perempuan itu bisa membawa malapetaka di desa ini. Ya, betul. Pokoknya begini, kau harus bertanggung jawab. Ingat Wong Bagus, kau sering membuat penduduk menjadi khawatir karena kau sudah beberapa kali membawa orang tidak dikenal. Termasuk siapa itu wanita bisu yang memang sedang kau cari itu. Karena menurutmu sendiri telah hilang. Benar. Kau selalu membuat ulah. Pokoknya kau harus bertanggung jawab. Perempuan tua yang kau bawa dan hilang itu bisa membuat desa ini celaka. Kau harus berhasil menemukannya lagi. Iya, baik. Aku akan berusaha menemukannya. Aku memang menyesal. Tapi hari sudah malam. Aku harus kembali dulu ke rumahku. Karena aku belum kembali ke rumahku. Nah, aku tinggal kalian. Meeting lagi. Kabur yuk. Ayo, telepon bos dulu deh. Bos, saya absen ya. Tadi siang makan buru-buru, bos. Terus keanginan naik motor. Kini perut kembung dan begah, bos. Bos, saya ikut meeting sore ya. Mahnya kambuh, perih banget. Iya. Bos, lambung saya perih. Wow, dan muntah terus. Takut. Bos, Don, speaker ya. Buat kalian yang selalu kompak, Anton, minum Gazero. Cepat atasi kembung dan begah. Rini yang sakit mah, minum Proma. Dan Lina yang kena mah akut, minum Proma Double Action. Kalau kalian punya masalah lambung, solusinya bukan ngabur dari meeting, tapi percayakan pada ahlinya lambung. Saya tunggu kalian di ruang meeting. Iya, Bos. Lambung sehat bersama Proma, ahlinya lambung. Baca aturan pakai. Restu, kau sudah pulang lebih dulu. Bagaimana? Saya tidak berhasil menemukan orang yang saya cari. Saya sudah keliling lagi desa ini. Bagaimana dengan Bapak sendiri? Sama sepertimu. Aku malah khawatir aku mendapat sial. Apakah kau tadi mendengar suara gung tua itu berbunyi? Iya, Bapak. Aku mendengar. Apakah ada korban lagi di Telaga Angker itu? Justru aku sedang heran. Karena aku baru saja kembali dari Telaga Angker itu. Aku telah membawa seorang perempuan Anda tua, sekarang masih mendengarkan berjubah sandiwara radio dan Misteri berdandan Mini Pelet hitam di channel Memori yang aku 80. temukan di tepi jalan dekat Telaga Angker itu. Siapa perempuan tua itu, Bapak? Aku tidak kenal. Perempuan itu aneh dan mencurigakan. Aku sungguh menyesal membawanya ke desa ini. Dia mengaku bernama Mutiara Hitam. Tapi aneh, kedatangannya disambut sejumlah kelelawar dan burung malam. Perempuan itu kemudian pergi entah kemana. Dan setelah itu, gong tua itu berbunyi. Bukankah itu mencurigakan, Restu? Restu, aku curiga kalau perempuan tua berjubah dan bercadar hitam itu adalah orang yang kau temui dalam mimpimu itu. Nyai Ratu? Iya, Nyai Ratu. Bukankah kau katakan perempuan yang kau temukan dalam mimpi itu adalah perempuan tua berjubah dan bercadar hitam, dan dikenal sebagai Nyai Ratu? Benar, Bapak. Kalau benar perempuan tua itu, desa ini bisa terjadi malapetaka besar. Iya. Karena mimpiku ternyata menjadi kenyataan. Lalu bagaimana? Apa malam ini juga kita mencari perempuan tua itu? Sebaiknya begitu. Nah, mari kita berangkat. Kita sudah sampai di pusat desa. Bukankah mulai dari jalan ini perempuan tua itu pergi? Iya, menuju ke arah selatan. Iya. Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana
mana mungkin kena gatal jamur. Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya dan cepat kerjanya. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream. Bukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Psikologi Farma. Wong Bagus dan Restu Singgi akhirnya mencari perempuan tua itu. Keduanya khawatir sekali. Karena jika benar perempuan tua itu adalah jelmaan makhluk siluman penguasa Telaga Angker, desa itu akan terjadi malapetaka besar. Mulai dari jalan inilah, perempuan tua berjubah dan berdadar hitam itu tidak lagi aku lihat. Dia lenyap di dalam kegelapan malam. Tapi, apa mungkin dia menuju ke rumah makan? Aku sudah periksa seluruh warung yang ada di desa ini. Tapi, tidak aku temukan. Mulailah lagi, Bapak. Kita jangan terlalu panik dan emosi. Kita perlu khawatir. Tapi hati kita tetap tenang. Persoalan apapun, jika dihadapi dengan tenang dan sabar, bisa membuahkan sesuatu yang baik. Walaupun kita gagal. Tapi, bagaimana jika kita kembali mendatangi satu demi satu warung-warung di desa ini, Bapak? Hari sudah malam sekali. Kukira semuanya sudah tutup. Apa salahnya, Bapak? Ini semua demi keselamatan orang banyak. Kita bisa memintanya agar dibukakan. Barangkali saja perempuan tua itu ada di salah satu warung itu. Dan mungkin saja menginap. Mudah-mudahan begitu. Memang itu yang kita harapkan. Itu di depan sana ada sebuah warung. Lihat warung itu. Nampaknya di dalam masih terang. Ya, lentera di dalam warung itu masih menyala. Itu berarti pemiliknya masih belum tidur. Ayo, kita turun dari delman ini. Ayo. Mari, Pak. Bapak tahu siapa pemilik warung itu? Aku kenal. Itu warungnya Pak Wanji. Seorang laki-laki setengah tua. Tapi warung itu sering dibuat berjudi dan mabuk-mabukan oleh Ki Barja, dukun tua itu. Pak Wanji. Pak Wanji. Pak Wanji, selamat malam, Pak. Oh, bagus. Ada apa malam-malam begini? Apakah ada yang kalian cari? Atau kalian hanya ingin mampir ke warungku ini saja? Siapa anak muda itu, Om Bagus? Kenapa wajahnya ditutupi topeng harimau? Namaku Restu Singgi. Jangan takut melihatku. Aku tidak apa-apa. Iya, Restu adalah tamuku. Jangan khawatir. Ada yang kita khawatirkan. Apakah di tempat Pak Wanji ini ada seorang perempuan tua berjubah dan bercadar hitam? Oh, tidak ada. Saya tidak menerima tamu seperti yang disebutkan itu. Tapi kalau kalian mencari Ki Barja, dia ada di kamar. Ki Barja si dukun tua itu ada di kamar? Apa dia menginap di warung Pak Wanji ini? Oh, sering sekali, Wong Bagus. Ki Barja itu memang sering berada di warung saya ini. Dia sering main kartu dan mabuk. Kenapa kau seperti ketakutan, Pak Wanji? Matamu terus melihat ke arah dalam. Ada apa? Wong Bagus. Dan Restu, Ki Barja itu sedang tidur bersama dua orang wanita penghibur di kamarnya. Apa benar begitu, Pak Wanji? Benar, Den Restu. Dukun itu memang hampir setiap malam membawa perempuan penghibur dan menginap di tempatku ini.
Begitukah sikap dan kelakuan seorang dukun ampuh yang dikenal dan dihormati di desa ini? Bajingan tengek, dukun capul. Kenapa Pak Wanji tidak melarangnya? Kalau dia sering berada di warung ini, mabuk-mabukan dan main kartu, aku sudah tahu. Tapi kalau dia sering membawa perempuan kotor, aku baru tahu. Benar-benar bajingan. Wah, jangan keras-keras, Wong Bagus. Saya takut sekali dia mendengar. Nah, dengar oleh kalian tertawa mereka itu. Apa jangan tengik? Aku muak mendengarnya. Ayo Restu, kita pergi dari sini. Aku tidak mau melihat dan mendengar tingkah laku kotor. Ayo. Kami permisi Pak Wanji. Iya. Wah, Wong Bagus nampaknya marah. Dia sepertinya dendam dengan kibarnya itu. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Mini Pelet di channel Memori Sejak dari warung Pak Wanji dan sepanjang perjalanan, Wong Bagus menjadi diam. Dia memang sejak lama menyimpan dendam pada Ki Barja. Wong Bagus masih siang saja. Kukira dia sedang timbul rasa dendamnya kepada Ki Barja. Dia masih menutup bibirnya sendiri dan berkali-kali menelan ludahnya. Sepertinya menahan perasaan emosi dendamnya. Rasanya aku juga tidak habis pikir. Ki Barja yang dihormati dan dikenal sebagai dukun ampuh, ternyata sikapnya buruk, hatinya kotor. Aku memang belum pernah bercerita tentang Ki Barja padamu, Restu. Kau pasti bertanya-tanya tentang perubahan sikapku tadi setelah kita kembali dari warung Pak Wanji. Aku memang sejak lama menyimpan dendam pada Ki Barja. Dukun itu tidak pantas dihormati. Dia bajingan tengik. Wong Bagus akhirnya bercerita tentang masa mudanya, sampai mengapa dia menyimpan dendam kepada Ki Barja. Karena dukun tua itulah, Arnun istrinya mati bunuh diri di Telaga Angker itu. Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis tidak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya dan cepat kerjanya. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Kita lebih Pharma. Terkutuk. Kotor sekali dia. Dia memang tidak pantas dihormati. Arnun begitu sayang dan mencintai Barja sebagai kakaknya. Tapi kenapa Barja tega memperkosanya? Tapi semua itu sudah berlalu. Yang ada saat ini hanyalah aku yang belum bisa kesampaian melampiaskan dendamku pada Barja. Karena aku sadar, karena aku takut. Sesungguhnya aku tidak pernah berkelahi dan tidak mau melakukannya. Aku hanya menyimpannya dalam hati, walau terkadang terasa pahit dan sakit. Tapi tetap dendam itu aku simpan. Kenapa semua orang mau saja percaya dan menghormati Ki Barja? Seharusnya justru manusia macam dia tidak pantas ditempatkan di atas tata cara hidup penuh aturan. Maunya dihormati, tapi cara hidupnya justru meludahi dirinya sendiri. Orang seperti Barja sudah banyak menelan ludah pahitnya. Tapi yang dirasakan bagaikan menelan sesuatu yang manis. Dia tidak punya tata cara hidup. Hidup bagi dia adalah kesenangan. Hidup bagi dia adalah kekuasaan. Mana tahu dia memandang hidup
yang menurutnya baik dan tidak baik. Tapi dia sudah menggores ujung pisaunya pada hati kecil Bapak. Semakin Bapak diam, semakin kedua kakinya bebas menginjak-injak Bapak. Jika saya yang harus melangkah, tentunya sayalah orang pertama yang habis-habisan bertarung dengan manusia macam Ki Barja. Kau emosi. Kau juga sepertinya menyimpan dendam pada seseorang. Aku lihat sorot matamu dan juga nada bicaramu. Dendam lama yang hampir sama dengan Bapak. Istrimu, kekasihmu, kekasih, bahkan calon istri. Dia sudah diperkosa kakakku sendiri, Kakang Jail Singgi. Dan wanita yang sedang aku cari itulah orangnya. Nilam Cahya. Iya. Aku berharap sekali dia aku temukan di desa ini. Kita ternyata bernasib sama. Kita terlalu banyak bicara. Kita sudah jauh melewati induk desa. Delman itu terus bergerak. Mereka berdua mendatangi setiap warung, mencari perempuan berjubah dan bercadar hitam itu. Tetapi usaha itu sia-sia, karena mereka tidak juga menemukannya. Malam semakin jauh, hingga akhirnya mereka memutuskan kembali ke rumah. Sementara itu di rumah Ki Barja, di dalam kamar mimpi. Sebentar lagi, bulan purnama itu akan muncul. Dan Nilam Cahya, dia akan terbangun dari tidur pulasnya. Pengaruh lendiran hijau ilmu ludah melataku akan hilang. Apa yang nanti harus aku lakukan? Jika Nilam Cahya sudah bangun dari tidurnya, dia pasti akan melarikan diri. Bagaimana caranya agar dia tetap di sini sampai bayinya lahir? Barja, dukun tua itu juga membuatku khawatir, karena dia juga masih penasaran dengan Nilam Cahya. Sudah 2 kali dia gagal memperkosanya. Dia tidak boleh menyentuh Nilam Cahya. Tapi jika aku tidak ada, dukun itu pasti akan mengulangi perbuatannya itu. Rasanya aku sudah tidak sabaran. Kenapa bayi Nilam Cahya yang ada dalam kandungannya itu tidak juga lahir? Aku sudah sangat butuh bayi itu. Karena dendamku harus segera terbalas pada Ki Buyut Manguntapa. Hanya dengan darah bayi itulah nantinya aku bisa mengetahui di mana tempat persembunyian Ki Buyut Manguntapa itu. Ki Buyut, tunggulah pembalasanku. Aku tidak akan mundur selangkah pun sebelum kau lenyap. Sebelum mayatmu aku temukan di tempat persembunyianmu itu. Pagi sudah tiba, dan setelah siang harinya, di warung Pak Wanji, nampak Ki Barja tengah asik bermain kartu dengan beberapa orang temannya dan wanita penghidur. Pak Wanji, benarkah apa yang kau katakan? Kalau semalam Wong Bagus yang kemari bersama pemuda yang bernama Restu Singgi itu. Benar, Ki Barja. Oh ya. Mereka sedang mencari seorang perempuan tua berjubah dan bercadar hitam katanya. Perempuan tua berjubah dan bercadar hitam. Siapa dia? Apakah memang di desa ini ada orang seperti itu? Lalu kenapa mereka mencarinya? Saya sungguh tidak tahu menahu soal itu, Ki Barja. Dengar oleh kalian semua. Dengar oleh kalian semua ya. Desa kita sudah kedatangan orang yang tidak dikenal lagi. Wong Bagus memang sering membuat khawatir penduduk. Pasti perempuan tua berjubah dan bercadar hitam itu tamunya juga. Desa kita semakin rawan. Wong Bagus sudah banyak menerima tamu, orang yang tidak kita kenal, dan semua yang datang dari Telaga Angker itu. Nampaknya Wong Bagus itu marah dan dendam sekali pada Ki Barja, karena dia mendengar Ki Barja sedang tertawa dengan wanita-wanita itu. Pak Wanji, kenapa kau tidak panggil aku?
Saya takut mengganggu. Kau memang mengerti aku sedang apa di kamar ini. Bagus juga pikiranmu, Pak Wanji. Tapi ingat oleh kalian semua, ya, ingat kita harus hati-hati dengan perempuan tua berjubah dan bercadar hitam yang sedang dicari mereka itu. Kita harus khawatir. Jangan. Ya, itu makhluk siluman yang menjelma manusia. Beb, Ya? abis makan cobek bekas sambalnya pinjem ya. Hah? Buat apa? Buat ngulet hati aku ke hati kamu. Ini mulai deh. Kenapa kemasukan nih? Hah? Kemasukan sambal? Kemasukan bayangan kamu. Nyebelin. Aduh, mules. Hah? Dirayu kok malah mules? Mules beneran tahu. Aduh. Oh, makan pedas emang bisa bikin mules. Tenang, begitu mules, nih, minum 1 tablet Enterostop. Serap racunnya, stop mulesnya tanpa bikin sembelit. Kalau udah diare, baru minum 2 tablet. Dengan Atapulgit dan pektin, stop mulesnya, stop diarenya. Oh, untung bawa Enterostop. Beb, di rumah ada perban nggak? Buat apa perban? Enggak, buat ngebungkus hati aku dan hati kamu. Ih, apaan sih? Enggak. Begitu mules, minum Enterostop. Apakah Bapak juga yakin kalau di dalam dasar telaga angker itu sebenarnya memang ada istana siluman tempat bersemayamnya makhluk penguasa telaga angker itu? Bukankah tidak mustahil? Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Hal-hal gaib yang tidak kita ketahui seringkali menjelma menjadi kenyataan. Aneh kalau begitu. Apakah kita harus membuktikannya untuk masuk ke dalam dasar telaga angker itu? Aku jadi semakin penasaran. Apakah kau memang mau dan berani masuk ke dalam dasar telaga angker itu? Soalnya aku penasaran, Bapak. Iya, ayolah, kita berangkat sekarang. Matahari sudah terang. Kita masih terus harus mencari orang yang kita cari. Rasanya sudah hampir seluruh sudut-sudut desa ini sudah kita kelilingi. Tapi kita selalu gagal menemukan wanita yang kita cari. Maaf, Bapak. Sekarang saya akan berterus terang bahwa keyakinanku tentang orang-orang yang kita cari itu adalah orang yang sama. Maksud nak restu Nilam Cahya? Iya, kalau benar adanya begitu, aku lah jadi lebih tenang. Tapi bagaimana dengan perempuan tua berjubah dan bercadar hitam itu? Itu pun masih dalam pencarian kita. Ayolah kita berangkat sekarang, Bapak. Nilam Cahya pasti ada di luar desa. Rupanya hari sudah malam. Jalan ini sepi sekali. Kenapa kepalaku pusing sekali? Aku terlalu banyak minum tua. Apa yang bertebaran? Kelelawar dan burung malam. Banyak sekali. Binatang-binatang itu seperti sedang ketakutan. Tapi mereka terus bertebaran mengikuti aku. Meeting lagi. Kabur yuk. Ya, yuk. Telepon bos dulu deh. Bos, saya absen ya. Tadi siang makan buru-buru, Bos. Terus anginan naik motor. Ini perut kembung dan begah, Bos. Bos, saya ikut meeting sore ya. Mahnya kambuh, perih banget. Iya. Bos, lambung saya perih. Mual dan muntah terus. Takut. Speaker ya. Buat kalian yang selalu kompak, Anton, minum Gazero. Cepat atasi kembung dan begah. Rini yang sakit mah, minum Proma. Dan Lina yang kena mah akut, minum Proma Double Action. Kalau kalian punya masalah lambung, solusinya bukan kabur dari meeting, tapi percayakan pada ahlinya lambung. Saya tunggu kalian di ruang meeting. Iya, Bos. Lambung sehat bersama Proma, ahlinya lambung. Baca aturan pakai. Bagaimanakah kisah selanjutnya?
Saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet. Sampai jumpa.